Balik lagi di Deddy's Corner. Kita hari ini luar biasa sekali. Saya izin lepas dulu. Kita udah jaga jarak semuanya. Ini luar biasa sekali karena hari ini kita kedatangan Kang Emil, maaf bro. Kita kedatangan. Ya gimana dong? Tamu juga dong ya. Iya kan pertama kali kan. Iya benar sih. Ya harus kita sebutin pertama, nggak apa-apa dong Kang ya. Iya. Maaf bro ya. Jadi ada Kang Emil, luar biasa loh Kang Emil bisa datang. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Senang banget kalau ngobrol hal-hal yang menyemangati, inspiratif, positif, penting. Mantap. Butuh imun hari ini. Iya. Gue sebut. Yeay. Bukan cuma Kang Er Iya aja. benar Ini benar. juga benar. Iya sebut dong. Dan juga bukan Ada cuma ada Kang Sahrul Emil, Gunawan. tapi ada Sahrul Gunawan. Terima kasih. Vaksinasi COVID-19 saat ini masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Banyak orang setuju tetapi tak sedikit pula yang menolaknya. Polemik terkait vaksin di tengah masyarakat terjadi akibat pemahaman dan informasi yang keliru. Namun kini program vaksinasi COVID-19 sudah mulai dijalankan yang ditandai dengan vaksinasi oleh Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh masyarakat. Penyuntikan vaksin kedua pun sudah dilakukan. Lantas dengan demikian, seberapa efektifkah vaksinasi ini dalam menekan laju penyebaran virus corona yang masih belum terkendali? Tapi ya ini sebelum saya mulai ya. Itu tuh kemarin ada video viral. Jadi ini beneran Kang. Itu saya hapus-hapusin di media. Gara-gara ada video potongan saya ngatain Kang Emil. Oh, dipotong ya? Dipotong Kang. Dipotong, ada yang nanya ke saya, ini kenapa, wah pada sakit saya bilang. Jadi gue tuh sempat podcast, gue tuh sempat bilang bahwa Kang Emil kenapa? Dia adalah pejabat pertama yang nekat nyuntik vaksin, belum ada BP POM-nya. Betul. Vaksin? Belum dicoba? Belum diuji? Anda gubernur? Siap. Anda nyuntik? Maaf nih. Disuntik. Disuntik. Iya. Kalau nanti kesannya Iya. narkoba. Disuntik nih Kang ya. Ah. Jadi nanti kita timer biar nggak dipotong-potong orang nih ya. Oke, siap. Ini disuntik. Buat saya nih Kang, ini cuma ada 3 pilihan. Ini nekat, ini punya misi, atau Iya, saya ini kan kelinci percobaan. Iya gitu. Cuman kan dulu saya mau nekat begitu karena nggak ada yang mau jadi relawan vaksin. Takut. Ya dengan ketakutan. Akhirnya ibu saya menasehati, kalau ada rezeki, rakyat di depan, pemimpin di belakang. Vaksin saat itu bukan rezeki, tapi kekhawatiran. Maka ibu saya bilang kalau ada khawatir, pemimpin duluan di depan, baru rakyat di belakang. Makanya saya daftar jadi relawan kan. Dan setelah baru itu ribuan orang ikut daftar gitu. Luar Dan biasa. alhamdulillah hasilnya sehat. Panutan ya. Luar biasa. Dan justru gara-gara ini makanya tuh akhirnya vaksin bisa dipercepat kan. Ya, saya mengedukasinya luar biasa. Lawan hoaks, lawan provokasi. Saya bilang kalau mau nanya itu ke pintu yang benar. Ya. Pintunya hanya 3. Ke ahli vaksin, jangan semua dokter kan. Ya. Ahli Hanya virus, gigi, jangan ke ahli vaksin. jantung kan beda. Ya. Ke ahli virus. 2 ke BP POM, urusan keamanan. 3 ke halaman ke Halalnya MUI. 3 itu. MUI, betul. Pasti sumber hoaks itu nanyanya bukan ke 3 pintu itu. Karena hoax tuh di mana-mana. Ada hoax yang saya suka adalah vaksin membesarkan. Saya baca itu juga. Parah. Saya setuju dengan hoax tersebut. Iya. Dan saya saksi hidup itu tidak benar. Tidak ada yang berubah gitu ya. Tidak ada yang berubah. Iya. Swear. Tapi udah 2 kali Kang ya, berarti udah vaksin yang kedua juga berarti ya. Nih yang penting ya. Tidak ada lagi cara menurunkan pandemi secara masif ya. Betul. Kecuali dengan vaksin. Karena untuk dapat kekebalan masyarakat itu 3. Pernah sakit jadi imun. Nauzubillah ya, jangan kenakan. Yang sehat imun oleh vaksin. Atau nggak kemana-mana seumur hidupnya sampai pandemi diproklamasikan hilang kan nggak mungkin improduktif. Maka orang logis akan bilang kita harus pakai vaksin. Ya, Dan karena vaksin ini saya sebagai relawan nggak ada dampak apa-apa kecuali pegel biasa lah ya karena jarum masuk. Kedua ngantuk-ngantuk aja. Itu aja, sisanya normal. Saya udah 6 bulan lebih kan. Paling nafsu makan agak naik, nafsu belanja apalagi. Tapi kan bener ya Kang ya, kalau misal vaksin katanya nggak boleh kemana-mana dulu tuh sebulan. bukan nggak boleh kemana-mana lah. Maksudnya kalau gitu. udah divaksin tuh maksudnya bukan berarti udah kebal gitu. Iya. Maksudnya tuh jangan melanggar prokes dulu. Ya, karena butuh proses ya. Karena untuk butuh 3 membentuk imun bulan, itu. plus Ya. yang lain belum divaksin, jadi kita harus tenggang rasa juga. Tapi di sini ada ditulis penyuntikan dosis kedua vaksin Sinovac lebih transparan. Pak Jokowi mengatakan tidak terasa. Wow. Bener nggak tuh Kang? Suntikan kedua nggak kerasa Kang?
Mungkin Pak Jokowi lebih kuat dari saya. Kalau saya namanya disuntik ya tetap ada kayak digigit semut lah. Bukan, maksudnya badan. Oh, saya sama aja, ada ngantuknya. Ada ngantuk-ngantuknya juga. Imunitas baru terbentuk 2 hingga 6 minggu setelah vaksin COVID yang kedua. Nah, ini saya mau klarifikasi. Untuk penelitian saya di darah tubuh saya, itu muncul tapi belum kuat. Belum kuat. Jadi setelah 6 minggu masih bisa kena COVID. Ini baru terbentuk intinya ya. Lagi Prosesnya. prosentase. Kalau loading tuh lagi loading. Ya. Jadi barangnya ada, antibodinya ada, tapi prosentasenya belum powerful. Nah, powerfulnya itu di minggu ke 3 bulan, maaf. Jadi hari ke-90. Hari ke-90. Jadi saya disuntik kan Agustus, September, Desember pas diperiksa 98%. Oke. Kang, saya pernah nanya sama Akang, gimana orang-orang yang menolak vaksin, Kang? Gini, tidak semua divaksin karena ada pengecualian. Betul. Ya, orang sakit, orang menyusui, orang hamil, komorbid yang pernah kena COVID. Jadi tidak betul harus semua. Makanya cukup 70%. Teorinya 70% akan melindungi si 30%. Berarti herd immunity setelah itu. Ya. Nah, bagi yang 70% yang ditugaskan harus disuntik, itu sebenarnya nggak bisa menolak karena situasinya lagi darurat perang. Kalau situasi normal, divaksin itu pilihan. Ada banyak waktu dan cara. Tapi kalau lagi perang begini, musuh banyak seperti ini, Anda harus mengikuti aturan, kalau enggak Anda itu masuk kategori individu yang membahayakan. Iya. Membahayakan keselamatan kesehatan. Makanya ada pasal-pasal. Saru, lu mau nggak divaksin? Ya pastilah sebagai warga negara yang baik, Nggak ada pilihan. ya untuk menjaga kondisi kita supaya tetap baik gitu ya. Sebagai warga negara yang baik pastinya. Oke. Kalau mau divaksin dikasih merek, mereknya mau yang mana? Nah itu dia tuh. Nah, itu pertanyaan lain Itu ya. pertanyaan lain tuh Kang, karena di beberapa negara ada beberapa merek vaksin yang masyarakatnya boleh memilih. Nah sedangkan kalau nyampe di Indonesia yang kita tahu sampai saat ini baru Sinovac. Apakah pemerintah melarang ada merek-merek lain masuk atau memang? Gini, memilih itu kalau pilihannya berlimpah. Ini barangnya aja susah. Hari ini negara yang punya duit mau beli nggak bisa. Karena udah diijon, maaf ya, istilahnya dipesan duluan, dibeli duluan oleh negara-negara maju kapitalis itu. Jadi kita harus bersyukur sebenarnya Indonesia, lobby-lobby pemerintah pusat itu bagus. Sehingga Malaysia aja belum, ya Singapura baru Februari, kita udah duluan karena lobbynya duluan. Nah poin saya itu. Nah karena yang adanya hanya Sinovac, maka rombongan pertama Sinovac duluan. Dan Sinovac itu bukannya lebih aman, Kang, harusnya? Karena dia kan dari virus yang dimatikan, kan? Ya, vaksin itu dua, dari dilemahkan, tapi risetnya harus tahunan, atau dimatikan, risetnya bisa diekspreskan, kan begitu. Tapi kelemahan virus dimatikan, dosisnya harus 2 kali. Oke, jadi intinya adalah bahwa ya memang kita ini harus membalikan ekonomi secepat mungkin juga, Kang, ya, betul ya. Kalau saya mengquote kata-katanya Kang Emil, Anda yang punya uang lebih sekarang adalah waktunya belanja, bukan nyimpen duit, betul? Karena belanja hari ini adalah bela negara. Bela negara. Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Saya satu ini jangan mana-mana, tetap di Deddy's Corner. Akhirnya udah ada. Dan didukung juga oleh beliau. Jadi atas rekomendasi. Jadi Kang jadi Emil. kalau lu nggak menang nggak kawin-kawin gitu.